Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang queuing teori atau bahasa Indonesianya teori antrian. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Bu Nurul Fitriani, SSI, MSI. Berikut anggota kelompok kami. Dalam teori antrian ini terdapat 7 bab utama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Suprapti akan mempresentasikan pengantar atau pendahuluan dari teori antrian. Ada 3 komponen dasar dalam model antrian, yakni kedatangan, fasilitas pelayanan, dan antrian aktual. Nah, teori antrian bertujuan untuk mengetahui atau menentukan besaran kinerja sistem antrian. Nah, ukuran kinerja sistem dalam kondisi steady state dapat dilihat dari panjang antrian rata-rata, jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem antrian, waktu tunggu, yaitu waktu antri rata-rata, dan yang terakhir waktu rata-rata sekarang pelanggan dalam sistem antrian. Analisis antrian memberikan informasi probabilitas yang dinamakan off-ration karakteristik. Selanjutnya, komponen proses antrian. Komponen dasar proses antrian adalah kedatangan, pelayanan, dan antri. Nah, komponen-komponen ini seperti pada gambar, yaitu sumber kedatangan, antrian, fasilitas, lalu keluar. Dan yang terakhir, struktur dasar proses antrian. Proses antrian pada umumnya dikelompokkan ke dalam 4 struktur dasar menurut sifat-sifat fasilitas pelayanan, yaitu ada satu saluran satu tahap, banyak saluran satu tahap, satu saluran banyak tahap, dan banyak saluran banyak tahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Adi Matau Sukran. Di sini akan menjelaskan tentang bagian 2 yaitu persiapan. Lebih tepatnya 8.2.1 yaitu persamaan biaya atau cost equation. Pada bab ini kita akan mempelajari kelas model di mana pelanggan tiba secara acak di beberapa model di fasilitas layanan. Nah, setibanya di sana, mereka disuruh menunggu dalam antrian sampai giliran mereka dilayani. Setelah dilayani, mereka umumnya dianggap pergi atau keluar dari sistem. Model seperti itu dapat ditentukan antara lain hal-hal seperti jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem atau di antrian, dan waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam sistem atau menghabiskan waktu menunggu dalam antrian. Beberapa besaran dasar untuk model antrian adalah L, yaitu rata-rata angka customer dalam sistem, LQ, yaitu rata-rata angka customer menunggu dalam antrian, W, rata-rata jumlah angka customer habiskan dalam sistem, WQ, yaitu rata-rata jumlah angka customer habiskan menunggu di dalam sistem. Kita bayangkan bahwa pelanggan yang masuk dipaksa untuk membayar uang menurut beberapa aturan ke sistem. Kemudian dapat diperoleh identitas biaya dasar sebagai berikut. Itu tingkat rata-rata yang diperoleh sistem sama dengan lambda kali A kali jumlah rata-rata yang dibayarkan pelanggan masuk. Yaitu di mana lambda kali A didefinisikan sebagai tingkat kedatangan rata-rata pelanggan yang masuk. Artinya jika NT menunjukkan jumlah kedatangan pelanggan pada waktu T, lalu lambda A limit T menuju tak hingga untuk fungsi NT per T. Misalnya, dengan mengandaikan bahwa setiap pelanggan membayar $1 per unit waktu sementara dalam sistem, persamaan di atas menghasilkan apa yang disebut formula kecil, yaitu L sama dengan lambda A kali W. Demikian pula jika kita anggap setiap pelanggan membayar $1 per unit waktu saat dalam antrian. Kemudian persamaan pertama menghasilkan LQ sama dengan lambda A kali WQ. Dengan mengandaikan aturan biaya bahwa setiap pelanggan membayar $1 per unit waktu saat masuk layanan, yang kami peroleh dari persamaan pertama adalah rata-rata jumlah pelanggan dalam layanan sama dengan lambda A kali E dalam kurung S, di mana E dalam kurung S didefinisikan sebagai jumlah rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam layanan. Ya, sekian.
akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Ananda Rizantia akan menjelaskan bagian 8.2.2 yaitu kondisi state probabilitas. Misalkan XT menunjukkan jumlah pelanggan dalam sistem pada waktu, tentukan PN N0 di mana ada batas sebelumnya. Dengan kata lain, PN adalah probabilitas pembatas atau jangka panjang bahwa akan ada tepat N pelanggan dalam sistem. Kadang-kadang disebut sebagai kondisi state probabilitas dari tepat N pelanggan dalam sistem. Biasanya juga ternyata PN sama dengan proporsi waktu atau jangka panjang di mana sistem berisi tepat N pelanggan. Misalnya P0 sama dengan 0,3, maka dalam jangka waktu panjang, sistem akan kosong dari pelanggan selama 30% dari waktu ke waktu. Demikian pula kalau P1 sama dengan 0,2, maka akan menyiratkan bahwa selama 20% dari waktu sistem akan berisi tepat satu pelanggan. Dua set probabilitas pembatas lainnya itu ada AN, N dan DN, N di mana AN itu proporsi pelanggan yang menemukan N dalam sistem saat mereka tiba. DN itu proporsi pelanggan yang meninggalkan N dalam sistem saat mereka pergi. Sedangkan PN adalah proporsi waktu selama ada N dalam sistem. AN itu proporsi kedatangan yang menemukan N. DN itu proporsi keberangkatan yang meninggalkan N. Di sini ada contoh. Pertimbangkan model antrian di mana semua pelanggan memiliki waktu layanan sama dengan 1 dan di mana waktu antara pelanggan berturut-turut selalu lebih besar dari 1. Misalnya, waktu antar datang kedatangan dapat didistribusikan secara seragam di 1,2. Karena setiap kedatangan menemukan sistem kosong dan setiap keberangkatan membiarkannya kosong, jadi kita memiliki A0 dan D0 itu 1. Oleh karena itu, P0 tidak sama dengan 1 karena sistemnya tidak selalu sepi pelanggan. Di sini ada dalil-dalilnya. Dalil 8.1 berbunyi dalam sistem apapun di mana pelanggan datang dan berangkat satu persatu, tingkat di mana kedatangan menemukan N sama dengan tingkat di mana keberangkatan meninggalkan N dan A0 sama dengan D0. Buktinya, kedatangan akan melihat di sistem setiap kali nomor dalam sistem berubah dari N ke N plus 1. Keberangkatan akan meninggalkan N setiap kali nomor dalam sistem berubah dari N ke N plus 1. Sekarang dalam interval waktu T, jumlah transisi dari N ke N plus 1 harus sama dengan 1 angka dari N plus 1 ke N. Atau antara dua transisi dari N ke N plus 1 harus ada 1 dari N plus 1 ke N dan sebaliknya. Oleh karena itu, laju transisi dari N ke N plus 1 sama dengan laju dari N plus 1 ke N atau ekuivalen laju di mana keberangkatan meninggalkan N. Sekarang, AN proporsi kedatangan yang menemukan N dapat dinyatakan sebagai AN yaitu tingkat kedatangan menemukan. Demikian pula DN tingkat keberangkatan meninggalkan. Jadi jika tingkat keseluruhan sama dengan tingkat keberangkatan keseluruhan, maka sebelumnya menunjukkan bahwa AN itu sama dengan DN. Di sisi lain, jika tingkat kedatangan keseluruhan melebihi tingkat keberangkatan keseluruhan, maka ukuran antrian akan menjadi tak terbatas, menyiratkan bahwa AN sama dengan DN sama dengan 0. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Angelina. Di sini saya akan melanjutkan materi 8.2.2 kondisi state probabilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dalil 8.2. Kedatangan Poisson selalu melihat rata-rata waktu, khususnya untuk kedatangan Poisson PN sama dengan AN. Bukti. Untuk memahami mengapa kedatangan Poisson selalu melihat rata-rata waktu, pertimbangkan bahwa keadaan Poisson berubah-ubah. Jika kita tahu bahwa kedatangan pada waktu T, maka distribusi bersyarat dari apa yang diamati pada saat kedatangan adalah sama dengan distribusi tak bersyarat dari keadaan sistem pada waktu T.
Karena mengetahui bahwa kedatangan terjadi pada waktu T memberi kita informasi tentang apa yang terjadi sebelum T. Karena proses Poisson memiliki peningkatan independen, mengetahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi pada waktu T tidak mempengaruhi distribusi apa yang terjadi sebelum T. Karenanya, kedatangan hanya akan melihat sistem sesuai dengan probabilitas yang membatasinya. Selanjutnya, bandingkan hal tersebut dengan situasi contoh 8.1 sebelumnya, di mana mengetahui kedatangan terjadi pada waktu T memberitahu kita banyak hal tentang masa sebelumnya, khususnya itu memberitahu kita bahwa tidak ada kedatangan di T-1, T. Jadi, dalam hal ini, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kedatangan yang diamati pada waktu T sama dengan distribusi state system pada waktu T. Untuk argumen kedua, tentang mengapa kedatangan Poisson melihat rata-rata waktu, perhatikan bahwa total waktu sistem dalam keadaan menurut waktu T besar adalah Pn T besar. Oleh karena itu, kedatangan Poisson selalu tiba dengan kecepatan lambda, tidak peduli apa state sistemnya. Maka jumlah kedatangan di 0, T besar yang menemukan sistem di state n adalah lambda Pn T besar. Dalam jangka panjang, karena itu laju kedatangan menemukan sistem di state n adalah lambda Pn, dan karena lambda adalah tingkat kedatangan keseluruhan, maka lambda Pn per lambda sama dengan Pn adalah proporsi kedatangan yang menemukan sistem di state n. Hasil rata-rata Poisson yang melihat rata-rata waktu disebut sebagai prinsip pasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dwiki Anwar Rahman, saya akan menjelaskan tentang model eksponensial. Yang pertama itu sistem antrian server tunggal. Nah, sistem antrian server tunggal ini misalkan pelanggan tiba di stasiun layanan server tunggal sesuai dengan proses Poisson yang memiliki tarif lambda, artinya waktu antara kedatangan berturut-turut adalah variabel acak eksponensial independen memiliki min 1 per lambda. Nah, adapun kita bisa lihat di sini untuk diagram alir kasus antrian server tunggal. Yang pertama itu ada pelanggan ke server, kemudian selesai, dan juga ini ada antrian ke server lalu selesai. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan kita memiliki jumlah kamar yang tak terbatas bernomor 0, 1, 2, dan anggaplah kita instruksikan seseorang untuk masuk ke kamar N setiap kali ada N pelanggan di sistem. Nah, artinya dia akan di ruang 2 setiap kali ada 2 pelanggan di sistem. Dan jika yang lain untuk sampai, maka dia akan meninggalkan kamar 2 dan masuk ke kamar 3. Begitu pula jika ada pelayanan akan terjadi, dia akan meninggalkan kamar 2 dan memasuki kamar 1. Nah, seperti yang akan terjadi sekarang menjadi satu-satu pelanggan dalam sistem. Nah, ini ada kasus lebih jauhnya. Jika ditinjau lebih jauh, misalkan dalam jangka panjang individu kita terlihat telah memasuki ruangan 1 dengan kecepatan 10 kali dalam 1 jam. Lalu, berapa tarif kita harus meninggalkan kamar 1? Jelas, dengan kecepatan yang sama 10 kali dalam 1 jam, untuk jumlah total kita memasuki ruangan 1 harus sama dengan jumlah total kita meninggalkan ruang 1. Nah, pada kasus 1, keadaan pertama sama dengan 0. Nah, ketika di keadaan 0, prosesnya bisa pergi hanya dengan kedatangan karena jelas tidak ada keberangkatan ketika sistem kosong. Nah, karena kedatangan tarif lambda dan proporsi waktu yang diproses dalam keadaan 0 adalah P0, ini berarti bahwa laju proses meninggalkan keadaan 0 adalah lambda kali P0. Di sisi lain, keadaan 0 hanya dapat dicapai dari keadaan 1 melalui sebuah keberangkatan. Nah, berikut ini didapatkan persamaan dari prinsip kesetaraan laju, yaitu lambda dikali P0 sama dengan mu dikali P1. Nah, adapun kasus 2, keadaan kedua sama dengan 1. Proses akan meninggalkan keadaan ini pada laju lambda plus mu. Nah, karena proporsi waktu proses dalam keadaan 1 adalah P1, laju proses meninggalkan keadaan 1 adalah lambda plus mu dikali P. Tingkat di mana proses tersebut memasuki keadaan 1 adalah lambda dikali P0 ditambah mu dikali P2. Nah, ini ada persamaan 8.5. Nah, kita bisa lihat untuk keadaannya 0, tingkat proses persegi sama dengan tingkat proses masuk. Ini persamaannya lambda dikali P0 sama dengan lambda
sama dengan mu dikali P1. Kemudian untuk keadaan n dikali n lebih dari sama dengan 1, persamaannya itu lambda plus mu dikali Pn sama dengan lambda dikali Pn minus 1 ditambah mu dikali Pn plus 1. Adapun bukti untuk mendapatkan persamaan 8.5 yang di atas tadi, yang pertama P1 sama dengan lambda per mu dikali P0. Kemudian Pn plus 1 sama dengan lambda per mu kali Pn plus Pn minus lambda per mu kali Pn min 1 untuk n lebih dari sama dengan 1. Pertama penyelesaian untuk P0. Nah, P0 ini misalnya sama dengan P0. Adapun P1 sama dengan lambda per mu dikali P0. Kemudian sampai dengan Pn plus 1 sama dengan lambda per mu dikali Pn ditambah Pn minus lambda per mu dikali Pn min 1 sama dengan lambda per mu dikali Pn sama dengan lambda per mu pangkat n plus 1 dikali P0. Nah, untuk menentukan P0 kita menggunakan fakta bahwa Pn harus berjumlah 1. Nah, dengan demikian 1 sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga Pn sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga lambda per n pangkat n dikali dengan P0 sama dengan P0 per 1 minus lambda per mu. Nah, atau juga P0 sama dengan 1 minus lambda per mu. Pn sama dengan lambda per mu pangkat n dikali 1 minus lambda per mu untuk n lebih dari sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat tadi kasusnya. Misalkan pelanggan tiba pada tingkat Poson 1 per setiap 12 menit dan waktu layanan eksponensial dengan taraf 1 layanan per 8 menit. Berapa nilai L dan W yang didapatkan? Nah, solusinya karena lambda sama dengan 1 per 12 dan mu sama dengan 1 per 8, maka didapatkan L dan W sebagai berikut. L sama dengan lambda per mu dikurangi lambda. L sama dengan 1 per 12 per 1 per 8 dikurang 1 per 12 sama dengan 1 per 12 per 3 dikurang 2 per 24 sehingga menghasilkan sama dengan 2. Nah, adapun W nya sama dengan lambda L per lambda sama dengan 2 per 1 per 12 sama dengan 24. Nah, oleh karena itu jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem adalah 2 dan rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem adalah 24 menit. Sekarang misalkan tingkat kedatangan meningkat 20% menjadi lambda sama dengan 1 per 10. Apa perubahan yang sesuai di L dan W? Dengan menggunakan persamaan 8.8, kita dapatkan L sama dengan 4 dan W sama dengan 40. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas poin 8.3.2 sistem antrian eksponensial server tunggal dengan kapasitas terbatas. Dapat digunakan fakta bahwa sigma n kecil sama dengan 0 sampai n besar, di mana Pn sama dengan 1, maka 1 sama dengan P0 sigma n sama dengan 0 sampai n kali lambda per mu pangkat n sama dengan P0 dalam kurung siku 1 kurang lambda per mu pangkat n besar plus 1 per 1 kurang lambda per mu, atau P0 sama dengan kurung siku 1 kurang lambda per mu per 1 kurang lambda per mu pangkat n besar plus 1. Dan berdasarkan persamaan di atas diperoleh persamaan probabilitas di mana Pn sama dengan lambda per mu pangkat n kali 1 kurang lambda per mu per 1 kurang lambda per mu pangkat n besar plus 1, di mana n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai n besar. Panjang antrian atau jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem L dirumuskan seperti rumus berikut. L sama dengan lambda kali kurung siku 1 plus n kali lambda per mu pangkat n besar plus 1 dikurangi
N besar plus 1 dikali lambda per mu pangkat N besar per mu kurang lambda dikali 1 kurang lambda per mu pangkat N min 1, di mana waktu rata-rata yang dihabiskan dalam antrian W sama dengan jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem atau L per lambda A. Selanjutnya, periode sibuk. Dalam menentukan nilai yang diharapkan dan varians dari jumlah pelanggan yang hilang dalam periode sibuk, di mana pelanggan dikatakan hilang jika tiba saat sistem mencapai kapasitasnya. I sama dengan 0 jika layanan selesai terjadi sebelum kedatangan berikutnya. I sama dengan 1 jika tiba sebelum layanan selesai. Jika I sama dengan 0, maka ln di mana I sama dengan 0 sama dengan varian dari ln di mana I sama dengan 0 sama dengan 0. Jika I sama dengan 1, maka ln dari I sama dengan 1 sama dengan 1 plus L1 jika N sama dengan 1. ln min 1 tambah ln jika N lebih besar dari 1. Varian dari ln di mana I sama dengan 1 sama dengan varian atau var L1 jika N sama dengan 1, var ln min 1 tambah var ln jika N lebih besar dari 1. Lanjutan periode sibuk. Menentukan Vn, di mana Vn sama dengan Vn plus Vn min 1 kali I tambah Mn min 1 pangkat 2 var I sama dengan lambda per lambda plus mu dikali Fn tambah Fn min 1 tambah kurung siku lambda per mu pangkat N tambah lambda per mu pangkat N min 1 balas kurung siku pangkat 2 dikali lambda per lambda plus mu dikali mu per lambda plus mu sama dengan lambda per lambda plus mu dikali Vn plus Vn min 1 tambah lambda per mu pangkat 2n min 2 tambah lambda per mu tambah 1 pangkat 2 lambda kali mu per lambda plus mu pangkat 2 sama dengan lambda per lambda plus mu kali Vn plus Vn min 1 tambah lambda per mu pangkat 2n min 1. Maka diperoleh mu kali Vn sama dengan lambda Vn min 1 tambah lambda plus mu kali lambda per mu pangkat 2n min 1 atau dengan rho sama dengan lambda per mu didapat Vn sama dengan rho Vn min 1 tambah rho pangkat 2n min 1 tambah rho 2n. Dalam bentuk umum diperoleh Vn sama dengan rho pangkat n tambah 2 sigma J sama dengan 1 plus n sampai 2n min 1 kali rho J tambah rho 2n. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya, saya Miftah Fadila akan melanjutkan penjelasan materi mengenai model antrian kelahiran dan kematian.
Proses kedatangan dan kepergian dalam suatu sistem antrian merupakan proses kelahiran dan kematian atau yang disebut sebagai birth-death process. Kelahiran terjadi jika seorang pelanggan memasuki sistem antrian, dan kematian terjadi jika pelanggan meninggalkan sistem antrian tersebut. Sebagai asumsi dasar untuk lebih memahami materi, berikut terdapat bagan, di mana pada bagan tersebut, kedatangan atau kelahiran itu bisa kita simbolkan sebagai lambda, dan nt itu merupakan jumlah pelanggan pada waktu T. Sedangkan kepergian atau kematian itu bisa kita simbolkan sebagai mu. Proses kelahiran dan kematian merupakan proses penjumlahan dalam suatu sistem, di mana keadaan sistem selalu menghasilkan n bilangan bulat tak negatif. Keadaan sistem pada saat T didefinisikan sebagai selisih antara banyaknya kelahiran atau kedatangan dan kematian atau kepergian pada saat T, yang dinotasikan dengan nt, yaitu banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem pada saat T. Misalnya, banyaknya kedatangan pelanggan pada saat T dinotasikan dengan xt, dan banyaknya kepergian pada saat T dinotasikan dengan yt. Maka, banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem pada saat T adalah nt sama dengan xt dikurang yt. Sedangkan peluang terdapat n pelanggan dalam sistem antrian pada saat T dinotasikan dengan pnt. Selanjutnya, asumsi proses kelahiran dan kematian sebagai berikut. Jika nt sama dengan n, maka waktu kelahiran dengan kelahiran berikutnya mempunyai distribusi probabilitas eksponensial dengan parameter lambda m, di mana n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian, jika nt sama dengan n, maka waktu kematian dengan kematian berikutnya mempunyai distribusi eksponensial dengan parameter mu m, di mana n sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Pada suatu waktu, hanya ada satu kelahiran dan kematian saja, maka n menjadi n plus 1 atau n menjadi n-1. Selanjutnya, terdapat pula model kelahiran murni. Pada model kelahiran ini dapat dilihat pada situasi pengeluaran akte kelahiran untuk bayi-bayi yang baru lahir. Akte kelahiran ini umumnya disimpan di kantor pusat yang diadministrasi oleh instansi pemerintah. Terdapat alasan untuk mempercayai bahwa kelahiran bayi-bayi yang baru, dan karena itu pengeluaran akte kelahiran merupakan proses yang sepenuhnya acak yang dapat dijabarkan dengan distribusi Poisson. Dengan materi sebelumnya dan mengasumsikan bahwa lambda adalah laju pengeluaran akte kelahiran, maka proses kelahiran murni untuk memiliki n kedatangan selama periode T dapat dijabarkan dengan distribusi Poisson berikut ini, di mana PNT sama dengan lambda T pangkat n dikali E pangkat min lambda T per n faktorial, di mana n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian sebagai keterangan, lambda adalah laju kedatangan per unit waktu dengan jumlah kedatangan yang diperkirakan selama T sebesar lambda T. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya masih mengenai model kematian murni akan dilanjutkan oleh rekan kami, Linda Apriliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Apriliana dengan NIM G1D018046 akan melanjutkan penjelasan tentang model kematian murni. Model kematian murni dapat dilihat pada situasi penyimpanan N unit barang di awal minggu untuk memenuhi permintaan pelanggan selama minggu tersebut. Jika diasumsikan permintaan pelanggan terjadi dengan laju unit per hari dan bahwa proses permintaan tersebut sepenuhnya acak, probabilitas untuk memperoleh N unit yang tersisa dalam sediaan setelah waktu T dapat diketahui dengan distribusi transit Poisson seperti rumus di bawah ini. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan bahwa kelahiran dalam suatu keadaan tersebar sepanjang waktu sesuai distribusi eksponensial dengan satu kelahiran terjadi setiap 7 menit secara rata-rata. Untuk penyelesaiannya,
Di sini diketahui kelahiran rata-rata sama dengan 7 menit. Berarti laju kelahiran dapat dicari sebagai berikut. Lambda sama dengan 24 kali 60 per 7 sama dengan 205 kali 7. Maksudnya 205,7. Nah, untuk kelahiran per hari, jumlah kelahiran dalam keadaan per tahun diketahui sama dengan lambda kali T sama dengan 205,7 kali 365 hari. Berarti sama dengan 75.080 kelahiran per tahun. Untuk probabilitas tidak adanya kelahiran dalam satu hari tertentu adalah sebesar 0 tentunya. Dapat dilihat caranya seperti di bawah ini. Nah, lanjut, misalkan anggaplah bahwa kita ingin menghitung probabilitas pengeluaran 45 akte kelahiran di akhir periode yang terdiri dari 3 jam dengan diketahui bahwa 35 akte dikeluarkan dalam 2 jam pertama. Kita amati bahwa karena kelahiran terjadi sesuai proses Poisson, probabilitas yang diperlukan berkurang sama dengan 10 kelahiran dalam 3-2 jam. Dengan demikian diketahui 8,57 kelahiran per jam. Kita peroleh untuk probabilitas 10 kelahiran dalam 3-2 jam yaitu 0,11172. Karena rumus antrian serupa dengan yang diberikan sebelumnya, umumnya melibatkan perhitungan yang membosankan. Maka dari itu, perhitungan ini dapat menggunakan komputer yang bias memodelkan masalah tersebut. Hasil yang akan dilihat adalah model kematian murni dan kumulatif model kematian murni untuk berbagai nilai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya atas nama Nengastir Wahyuni. Saya akan menjelaskan sebagian mengenai toko penyemir sepatu. Misalkan toko semir sepatu yang terdiri dari 2 kursi, di mana sebuah entry pelanggan pertama akan pergi ke kursi 1. Setelah pekerjaannya selesai di kursi 1, dia akan pergi ke kursi 2. Hal ini terjadi jika kursi itu kosong. Atau dengan kata lain, tunggu kursi 1 sampai tunggu di kursi 1 sampai kursi 2 kosong. Misalkan calon pelanggan akan memasuki toko karena kursi 1 kosong. Nah, jika dianggap bahwa calon pelanggan akan datang sesuai dengan distribusi Poisson, proses pada tarif lambda dan waktu layanan untuk 2 kursi itu independen dan memiliki laju eksponensial masing-masing μ1 dan μ2, maka ada 3 kemungkinan pertanyaan yang akan muncul. Yang pertama, berapa proporsi pelanggan potensial yang memasuki sistem? Yang kedua, berapa jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem? Dan yang ketiga, berapa jumlah rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan untuk masuk dalam sistem? Nah, untuk menjelaskannya akan digunakan 5 state. Yang pertama, state pertama yaitu state 0,0 dengan penafsiran bahwa tidak ada pelayanan dalam sistem.
Untuk yang kedua yaitu state 1,0. Penafsirannya ada satu pelayanan dalam sistem dan dia duduk di kursi 1. State yang ketiga, penafsirannya ada satu pelayanan dalam sistem dan dia duduk di kursi 2. State yang keempat yaitu ada 2 dalam sistem dan keduanya sedang dilayani. Sedangkan state yang kelima sebagai state yang terakhir yaitu penafsirannya ada 2 pelayanan dalam sistem tetapi pelanggan di kursi 1 telah selesai dilayani dan sedangkan untuk selanjutnya itu menunggu kursi 2 kosong dengan catatan bahwa state B,1 pada kursi 1 meskipun telah selesai dilayani namun memblokir calon pelanggan untuk memasuki sistem. Selanjutnya sebagai pendahuluan untuk menuliskan persamaan keseimbangan biasanya dapat bermanfaat untuk membuat diagram transisi. Adapun diagram transisi untuk model ini akan dapat ditunjukkan pada gambar sebagai berikut, di mana pada state 0,0 itu hanya yang masuk itu mu2 yang berasal dari state 0,1, sedangkan state 0,1 itu yang masuk itu ada mu1 dan mu2 yang di mana mu1 berasal dari state 1,0 dan mu2 berasal dari state B,1. Selanjutnya pada state 1,0 itu ada 2 state yang masuk, yaitu state 0,0 yang menghasilkan lambda dan state 1,1 yang menghasilkan mu2. Selanjutnya untuk state 1,1 itu ada 1 yang masuk, yaitu dari state 0,1 yang menghasilkan lambda. Dan yang terakhir yaitu ada state B,1. State B,1 ini yang masuk hanya 1, yaitu mu1 yang dihasilkan dari state 1,1. Nah, selanjutnya untuk menuliskan persamaan keseimbangan, kita dapat menyamakan jumlah anak panah yang masuk ke status dengan jumlah anak panah yang keluar dari state. Untuk keadaan pertama, keadaan 0,0 itu laju yang keluar dari proses itu harus sama dengan laju yang masuk. Artinya bahwa pada keadaan state 0,0 itu terdapat laju yang keluar dari proses itu lambda kali P00 yang sama dengan laju yang masuk. Dengan laju yang masuk itu mu2 P01. Begitu juga selanjutnya sampai dengan state atau keadaan pada B,1. Laju yang keluar dari proses yaitu mu2 PB1 sama dengan laju yang masuk yaitu mu1 P11. Nah, hal ini bersama dengan persamaan bahwa P00 ditambah P10 ditambah P01 ditambah P11 ditambah PB1 itu sama dengan 1. Persamaan tersebut dapat diselesaikan untuk menentukan peluang pembatas. Nah, solusi yang dihasilkan cukup terlihat karena tidak disajikan secara eksplisit, di mana state 0,0, 0,1, 1,0, 11, mu1, mu2, mu2, mu1, dan B,1. Yang pertama, karena calon pelanggan akan memasuki sistem ketika state-nya adalah 0,0 dan 0,1, maka proporsi pelanggan yang masuk pada sistem yang memasuki sistem itu adalah P00 ditambah P01. Yang kedua, karena hanya ada satu pelanggan dalam sistem, setiap kali statusnya adalah 0,1 dan 1,0 dan 2 pelanggan dalam sistem setiap kali statusnya adalah 1,1 atau B,1. Nah, maka L rata-rata sistem diberikan adalah L sama dengan P01 ditambah P10 ditambah 2 kali P11 ditambah PB1. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan jumlah rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan pada saat masuk di sistem akan digunakan hubungan bahwa W sama dengan L per lambda. Karena calon akan masuk sistem ketika state 0,0 dan 0,1, maka alpha sama dengan P00
ditambah P01 dan karenanya dihasilkan W sama dengan P01 ditambah P10 ditambah 2 kali P11 plus PB1 dibagi lambda kali P00 plus P01. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin mengenai sistem antrian dengan layanan massal akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya, saya Widatul Farida akan menjelaskan tentang sistem antrian dengan layanan massal. Dalam model ini, sistem antrian eksponensial seper tunggal mampu melayani dua pelanggan sekaligus. Kapanpun servernya menyelesaikan layanan, dia kemudian melayani dua pelanggan pada waktu yang sama. Kita asumsikan bahwa waktu pelayanannya adalah eksponensial pada laju mu, apakah dia melayani satu atau dua pelanggan, dengan pelanggan datang sebagai laju eksponensial lambda. Salah satu contoh dari sistem tersebut adalah lift atau kereta gantung yang dapat membawa paling banyak 2 penumpang setiap saat. Tampaknya, kadang sistem harus memberitahu kita tidak hanya bagaimana banyak pelanggan, tetapi apakah satu atau dua saat ini yang sedang dilayani. Namun, ternyata kita bisa lebih mudah menyelesaikan masalah tidak dengan berkonsentrasi pada jumlah pelanggan dalam sistem, tetapi lebih pada nomor dalam antrian. Jadi, kita definisikan status sebagai jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian, dengan dua keadaan ketika tidak ada seorang pun dalam antrian. Artinya, kita memiliki sebagai ruang keadaan yaitu 0 aksen, 0,1, 2. Dengan interpretasi state artinya interpretasi, 0 aksen artinya tidak ada yang melayani, 0 artinya server sibuk, tidak ada yang menunggu, n lebih besar dari 0 artinya n sebagai pelanggan menunggu. Diagram transisi ditunjukkan pada gambar 8.2 dan persamaan keseimbangannya adalah state, artinya tingkat di mana posisi meninggalkan sama dengan tingkat di mana ia masuk. 0 aksen artinya lambda kali P0 aksen sama dengan mu P0. 0 artinya lambda plus mu kali P0 sama dengan lambda kali P0 aksen plus mu P1 plus mu P2. N lebih besar sama dengan 0 artinya lambda plus mu kali Pn sama dengan lambda kali Pn-1 plus mu Pn plus 2. Sekarang himpunan persamaannya adalah lambda plus mu kali Pn sama dengan lambda Pn-1 plus mu Pn plus 2, di mana n-nya itu adalah 1, 2, dan seterusnya. Nah, memiliki solusi berbentuk Pn sama dengan alpha pangkat n kali P0. Untuk melihat ini, substitusikan sebelumnya dalam persamaan 8.13 untuk mendapatkan lambda plus mu kali alpha pangkat n kali P0 sama dengan lambda kali alpha pangkat n-1 kali P0 plus mu kali alpha n plus 2 kali P0, atau lambda plus mu kali alpha sama dengan lambda plus mu kali alpha pangkat 3. Nah, gambar 8.2 sebagai diagram transisi. Solving untuk alpha menghasilkan 3 akar sebagai berikut. Alpha sama dengan 1, alpha sama dengan min 1 min akar 1 plus 4 lambda per mu bagi 2, dan alpha sama dengan min 1 plus akar 1 plus 4 lambda per mu bagi 2. Karena 2 yang pertama jelas tidak mungkin, maka alpha sama dengan akar 1 plus 4 lambda per mu min 1 bagi 2. Karenanya Pn sama dengan alpha pangkat n kali P0 dan P0 aksen sama dengan mu per lambda kali P0. Di mana persamaan di bawah mengikuti dari persamaan keseimbangan pertama. Untuk mendapatkan P0 maka digunakan P0 sama dengan lambda kali 1 min alpha bagi lambda plus mu kali 1 min alpha. Dan dengan demikian Pn sama dengan alpha pangkat n kali lambda kali 1 min alpha bagi lambda plus mu kali 1 min alpha. Dan P0 aksen sama dengan mu kali 1 min alpha bagi lambda plus mu kali 1 min alpha, di mana alpha sama dengan akar 1 plus 4 lambda per mu min 1 bagi 2. Perhatikan bahwa agar sebelum menyapa lift kita perlu alpha kurang dari 1 atau setara dengan lambda per mu kurang dari 2.
yang intuitif karena tingkat layanan maksimum adalah 2 mu, yang harus lebih besar dari tingkat kedatangan lambda untuk menghindari overloading sistem. Semua jumlah bunga yang relevan sekarang dapat ditentukan, misalnya menentukan proporsi pelanggan yang dilayani sendiri. Pertama-tama kita perhatikan bahwa tingkat di mana pelanggan dilayani sendiri adalah lambda kali P0 aksen plus mu kali P1. Sejak sistem kosong, pelanggan akan dilayani sendiri pada kedatangan berikutnya, dan ketika ada satu pelanggan dalam antrian, dia akan dilayani sendiri pada saat keberangkatan. Seperti tarif di pelanggan mana yang dilayani adalah lambda, maka proporsi pelanggan yang dilayani sendiri sama dengan lambda kali P0 aksen plus mu kali P1 bagi lambda sama dengan P0 aksen plus mu per lambda kali P1. Dan juga LG sama dengan sigma n Pn sama dengan lambda kali 1 min alpha bagi lambda plus mu kali 1 min alpha kali sigma n kali alpha pangkat n sama dengan lambda kali alpha bagi 1 min alpha kali lambda plus mu kali 1 min alpha. Dengan identitas aljabar, sigma n kali alpha pangkat n sama dengan alpha bagi 1 min alpha pangkat 2, dan WQ sama dengan LQ per lambda sama dengan W sama dengan WQ plus 1 per mu sama dengan L sama dengan lambda kali W. Baik, saya akan melanjutkan materi. Nama saya Desi Zahwa Hairunisa. Saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu jaringan antrian. Poin pertama yaitu sistem terbuka. Disebut sebagai sistem terbuka karena pelanggan dapat masuk dan keluar dari sistem. Seperti pada skema di sampingnya, pelanggan dapat masuk dan melakukan antrian, kemudian mendapatkan fasilitas pelayanan, kemudian pelanggan boleh keluar. Kemudian menentukan peluang, jumlah, dan waktu pada server. Server 1, PM pada server 1 itu sama dengan dalam kurung lambda per nu 1 pangkat n dikali dalam kurung 1 dikurangi lambda per nu 1. Kemudian server kedua, PM pada server 2 itu sama dengan dalam kurung lambda per nu 2 pangkat m dikali 1 dikurangi lambda per nu 2. Joinnya adalah P(n), M sama dengan lambda per nu 1 pangkat n dikali 1 dikurangi lambda per nu 1 dikali lambda per nu 2 pangkat m dikali 1 dikurangi lambda per nu 2. Keterangan simbol, di mana lambda itu adalah jumlah rata-rata kedatangan dan nu itu adalah jumlah pelanggan yang dilayani. Jumlah rata-rata pelanggan pada sistem diberikan oleh L sama dengan lambda per nu 1 dikurangi lambda ditambah lambda per nu 2 dikurangi lambda. Rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem diberikan oleh W sama dengan L per lambda sama dengan 1 per nu 1 dikurangi lambda ditambah 1 ditambah nu 2 dikurangi lambda. Lalu bagaimana jika servernya banyak? Misalkan servernya sebanyak J server. Persamaannya diberikan yaitu Pn pelanggan pada server J itu sama dengan lambda J per nu J pangkat n dikali 1 dikurangi lambda J per nu J di mana n lebih dari 1. Joinnya adalah Pn1, N2 sampai dengan Nk, yaitu J sama dengan 1 sampai K lambda J per nu J pangkat Nj dikali 1 dikurangi lambda J per nu J. Jumlah rata-rata pelanggan pada sistem diberikan oleh L sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai K lambda J per nu J dikurangi lambda J. Kemudian jumlah rata-rata pelanggan pada sistem diberikan oleh
L sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai K lambda J per nu J dikurangi lambda J. Total tingkat kedatangan pelanggan pada server diberikan oleh lambda J sama dengan RJ ditambah sigma I sama dengan 1 sampai K lambda dikali I dikali PIJ. Lambda I dikali PIJ. Waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam sistem diberikan oleh L sama dengan lambda dikali W sama dengan L per lambda, W itu sama dengan pembagian antara sigma J sama dengan 1 sampai K lambda J per nu J dikurangi lambda J dengan J sama dengan 1 sampai K RJ. Keterangan RJ itu adalah tingkat kedatangan pelanggan ke J dari luar sistem, di mana lambda I itu sama dengan pelanggan meninggalkan server ke I. Lambda I dikali PIJ itu adalah tingkat kedatangan ke J yang berasal dari server I. Nah, di sini diberikan sebuah contoh soal mengenai sistem terbuka. Misalnya diberikan sebuah sistem server dengan pelanggan dari luar sistem tiba di server 1 dengan tingkat Poisson 4 dan tiba di server 2 dengan tingkat Poisson 5. Tarif layanan server 1 dan server 2 masing-masing adalah 8 dan 10. Adapun pelanggan yang dilayani di server 1 sama-sama akan cenderung pergi ke server 2 atau meninggalkan sistem. Atau dengan kata lain, peluang perpindahan pelanggan dari server 1 ke server 1 sama dengan 0, peluang perpindahan pelanggan dari server 1 ke server 2 sama dengan 0,5. Sedangkan keberangkatan dari server 2 yang akan pergi 25% dari waktu ke server 1 dan akan meninggalkan sistem jika tidak. Atau dengan kata lain, peluang perpindahan pelanggan dari server 2 ke server 1 sama dengan 0,25 dan peluang perpindahan pelanggan dari server 2 ke server 2 sama dengan 0. Nah, bagaimana sih cara menentukan bentuk probabilitas L dan W-nya? Nah, berikut adalah penyelesaian dari contoh soal tersebut. Diketahui tingkat Poisson dari server 1 atau R1 sama dengan 4 dan tingkat Poisson dari server 2 atau R2 sama dengan 5. Peluang perpindahan pelanggan dari server 1 ke server 1 sama dengan 0. Peluang perpindahan pelanggan dari server 1 ke server 2 sama dengan 0,5. Peluang perpindahan pelanggan dari server 2 ke server 1 sama dengan 0,25 dan peluang perpindahan pelanggan dari server 2 ke server 2 sama dengan 0. Adapun tarif layanan dari server 1 atau μ1 sama dengan 8 dan tarif layanan dari server 2 atau μ2 sama dengan 10. Selanjutnya kita akan menentukan bentuk probabilitasnya L dan W. Nah, perlu diingat bahwa lambda J sama dengan RJ ditambah sigma lambda I PIJ, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai 2. Dengan RJ adalah tingkat kedatangan pelanggan J dari luar sistem, lambda I adalah pelanggan yang meninggalkan server ke I, dan lambda IJ adalah tingkat kedatangan ke J yang berasal dari server I. Sehingga didapatkan bahwa lambda 1 sama dengan 4 ditambah 0,25 lambda 2 dan lambda 2 sama dengan 5 ditambah 0,5 lambda 1. Selanjutnya, jika kita substitusi lambda 2 ke lambda 1, maka akan kita dapatkan lambda 1 sama dengan 6 dan lambda 2 sama dengan 8. Dengan demikian, probabilitas N pada server 1, M pada server 2 sama dengan lambda per μ1 pangkat N dikali 1 min lambda per μ1 dikali lambda per μ2 pangkat M dikali 1 min lambda per μ2 sama dengan 0,75 pangkat N dikali 0,25 dikali 0,80 pangkat M dikali 0,20 sama dengan 0,05 dikali 0,75 pangkat N dikalikan 0,80 pangkat M. Sehingga probabilitas N pada server 1, M pada server 2 adalah 0,05 dikalikan 0,75 pangkat M dikali 0,80 pangkat M. Pada slide sebelumnya telah diberikan rumus untuk mencari nilai L dan W. Dari rumus tersebut, maka kita dapatkan L sama dengan 6 per 8 min 6 ditambah 8 per 10 min 8 sama dengan 7.
dan W sama dengan L per 9 sama dengan 7 per 9 atau 0,777. Jika dibulatkan maka menghasilkan 0,8. Dengan demikian, maka kita dapatkan jumlah rata-rata pelanggan di dalam sistem atau L sama dengan 7 dan waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan di dalam sistem atau W sama dengan 0,8. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fionis Yono dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem tertutup. Sebuah sistem di mana pelanggan baru tidak pernah masuk dan yang sudah ada tidak pernah pergi disebut dengan sistem tertutup. Misalkan saja kita memiliki M pelanggan yang bergerak di antara sistem K server, di mana waktu pelayanan di server I adalah eksponensial dengan rate mu I. Ketika seorang pelanggan menyelesaikan layanan di server I, dia kemudian bergabung dengan antrian di depan server J. Dengan probabilitas PIJ, di mana sekarang kita anggap bahwa untuk semua I sama dengan 1 hingga K. Jika kita menyatakan tingkat kedatangan rata-rata atau setara dengan tingkat penyelesaian rata-rata di server J dengan lambda MJ, maka dapat dilihat rumusnya pada slide berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Hindani Kusumaningrum akan menjelaskan sistem antrian MG1. Model antrian MG1 merupakan model antrian di mana banyak kedatangan berdistribusi Poisson atau waktu antar kedatangan berdistribusi eksponensial. Sedangkan untuk waktu pelayanannya dijabarkan dengan sebuah distribusi general atau umum dengan rata-rata waktu pelayanan dan variasi dari pelayanan tersebut. Dan sistem antrian MG1 terdapat dua jenis, yaitu satu, ketika waktu pelayanan tiap paket berbeda-beda sehingga terdapat variasi sama dengan 0 pada waktu pelayanannya, maka antrian akan mengikuti disiplin antrian MM1. Yang kedua, yaitu ketika waktu pelayanan tiap paket konstan sehingga tidak terdapat variasi sama dengan 0 pada waktu pelayanannya, maka antrian akan mengikuti disiplin MD1. Dengan demikian, sistem antrian MG1 dengan terdapatnya varians pada waktu pelayanannya adalah sistem antrian MM1, yaitu waktu pelayanannya terdistribusi eksponensial. Sedangkan sistem antrian MG1 dengan tidak terdapat varian pada waktu pelayanannya adalah sistem antrian MD1, yaitu waktu pelayanan deterministik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pekerjaan dan identitas biaya lainnya. Kita ingat kembali persamaan biaya fundamental yang menyatakan bahwa tingkat rata-rata yang diperoleh sistem adalah lambda A dikali jumlah rata-rata yang dibayar pelanggan. Dan dengan mempertimbangkan aturan biaya, setiap pelanggan membayar dengan tarif Y atau waktu unit ketika waktu layanannya yang tersisa adalah Y, apakah dia dalam antrian atau dalam layanan, sehingga muncullah identitas dasar V sama dengan lambda A dikali ekspektasi jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan. Misalkan S dan W star key masing-masing menunjukkan waktu layanan dan waktu yang dihabiskan pelanggan untuk menunggu dalam antrian. Kemudian, karena pelanggan membayar dengan tarif konstan S per satuan waktu, sementara dia menunggu dalam antrian, dan dengan tarif S min X setelah menghabiskan sejumlah waktu X dalam pelayanan, maka kita mempunyai persamaan, yaitu ekspektasi jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan sama dengan ekspektasi S dikali W star key ditambah integral S min X dx dengan batas atas S dan batas bawah 0. Sehingga didapatkan V sama dengan lambda A dikali ekspektasi S kali W star key ditambah lambda dikali ekspektasi S kuadrat per 2. Selain itu, jika waktu layanan pelanggan tidak bergantung pada antrian-antriannya seperti biasa tetapi tidak selalu terjadi, maka didapatkan dari persamaan di atas bahwa V sama dengan lambda A dikali ekspektasi S dikali W key ditambah lambda dikali ekspektasi S kuadrat per 2.
Oke, materi selanjutnya penerapan pekerjaan ke MG1. Pada sistem MG1, pelanggan menunggu dalam antrian itu sama dengan bekerja di sistem ketika dia tiba mengambil ekspektasi dari kedua sisi. Maka akan menghasilkan WQ sama dengan pekerjaan rata-rata yang dilihat saat kedatangan. Tapi karena itu merupakan kedatangan Poisson, rata-rata pekerjaan yang dilihat oleh kedatangan akan sama dengan V. Jadi kita dapetin model MG1 itu WQ sama dengan V. Dari persamaan sebelumnya itu kita dapetin identitas V sama dengan lambda ES kali WQ plus lambda ES kuadrat per 2. Dari persamaan tersebut kita dapatkan untuk rumus dari WQ sama dengan lambda ES kuadrat per 2 dikali 1 min lambda ES, di mana rumus tersebut kita sebut sebagai rumus Polaszek-Hinchin. Untuk ES dan ES kuadrat itu merupakan dua momen pertama dari distribusi layanan. Nah, kemudian untuk besaran L, LQ dan W dapat diperoleh dari persamaan di bawah ini, yaitu LQ itu sama dengan lambda kali WQ. Tinggal kita masukin dari persamaan Polaszek di atas untuk rumus WQ-nya. Jadi WQ yang di atas kita kaliin sama lambda, didapatlah hasil seperti yang di layar. Kemudian untuk W itu sama dengan WQ plus ES. Jadi rumus WQ tinggal kita tambahin ES gitu. Terus yang terakhir itu L sama dengan lambda kali W. Dari persamaan W yang di atasnya itu kita kaliin dengan lambda. Jadi didapatin itu lambda kuadrat ES kuadrat per 2 dikali 1 min lambda ES plus lambda ES. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang periode sibuk. Di sini dimisalkan I itu merupakan periode diam dan B merupakan periode sibuk. Dikarenakan I mempresentasikan waktu dari saat pelanggan berpisah dan meninggalkan sistem kosong sampai dengan kedatangan berikutnya, dan dikarenakan pula kedatangan sesuai dengan proses Poisson dengan laju lambda, bahwa I eksponensial dengan laju lambda. Dengan demikian diperoleh persamaan EI sama dengan 1 per lambda. Kemudian untuk menentukan rumus EB, seperti yang diketahui bahwa proporsi jangka panjang waktu sistem kosong sama dengan rasio EI ke EI plus EB. Nah, ini diperoleh persamaan P0 sama dengan EI per EI plus EB. Sedangkan untuk menghitung P0 seperti yang diketahui dari persamaan sebelumnya bahwa jumlah rata-rata server sibuk sama dengan lambda ES. Namun karena ruas kiri sebelumnya sama dengan 1 min P0, maka diperoleh P0 sama dengan 1 min lambda ES. Nah, dari beberapa persamaan di atas, maka diperoleh persamaan EB sama dengan ES per 1 min lambda ES. Ada kuantitas lain yang menarik dari periode sibuk ini, yaitu jumlah pelanggan yang dilayani dalam periode sibuk. Nah, ini disimbolkan dengan C. Untuk menentukan setiap kedatangan EC, diperoleh persamaan EC sama dengan 1 per 1 min lambda ES. Kemudian yaitu poin 6, variasi pada MG1. Yang pertama yaitu MG1 dengan kedatangan sekumpulan orang berukuran acak, di mana M itu menyatakan kedatangan proses Poisson, G distribusi pelayanan general, dan 1 itu menyatakan jumlah pelayanan. Nah, pada slide berikut terdapat ilustrasi sekumpulan orang yang mengantri untuk mendapatkan pelayanan sampai selesai. Selanjutnya untuk menghitung rata-rata waktu kerja sistem atau V, yaitu sama dengan lambda dikali EN dalam kurung ES dikali WQ ditambah ES kuadrat dibagi 2. Sedangkan untuk rata-rata pekerjaan rumusnya itu WQ sama dengan ES dalam kurung EN kuadrat dikurangi EN dibagi 2 EN ditambah lambda
EN dikali ES kuadrat dibagi 2 dibagi 1 min lambda EN dikali ES, di mana lambda menyatakan rata-rata banyak pelanggan, sedangkan EN adalah ekspektasi ukuran sekumpulan dari pelanggan. Kemudian, untuk menghitung proporsi pelanggan dari kelompok berukuran J, rumusnya yaitu J alpha J dibagi sigma J dikali JM dikali alpha J sama dengan J dikali alpha J dibagi EN. Sedangkan rumus untuk menghitung ekspektasi dari waktu tunggu antrian karena orang lain dalam kelompok adalah sigma EWB dengan syarat J dikali J alpha J dibagi EN, di mana J itu menyatakan ukuran kumpulan atau kelompok, alpha J menyatakan proporsi kelompok yang berukuran J, sedangkan WB itu menyatakan waktu tunggu antrian karena orang lain dalam kelompok. Selanjutnya yaitu menghitung ekspektasi WB bersyarat kelompok berukuran J, yaitu rumusnya sigma I-1 dikali ES dikali 1 per J, di mana I sama dengan 1 sampai J, atau J-1 dibagi 2 dikali ES, di mana EWB itu sama dengan ES dibagi 2EN dikali sigma J-1 J dikali alpha J, atau dapat juga dicari dengan ES dikali EN kuadrat min EN dibagi 2EN. Nah, sehingga rata-rata pekerjaan berdasarkan kedatangan dapat dinyatakan dengan ES dalam kurung EN kuadrat dikurangi EN tutup kurung dibagi 2EN ditambah lambda EN dikali ES kuadrat dibagi 2 dibagi 1 min lambda EN dikali ES, dengan W itu sama dengan WG ditambah ES, L sama dengan lambda A dikali W sama dengan lambda EN dikali W, dan LQ sama dengan lambda EN dikali WQ. Baik, selanjutnya saya Rara Nesti Jaibu akan menjelaskan terkait dengan antrian prioritas. Jadi disiplin antrian itu terbagi menjadi 4. Yang pertama FIFO atau first in first out, kemudian yang kedua LIFO, last in first out, yang ketiga PRI atau priority service, dan yang terakhir yang keempat adalah zero atau service in random order. Jadi sistem antrian prioritas adalah sistem di mana pelanggan diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe dan kemudian diberikan prioritas pelayanan sesuai dengan tipenya. Anggap nih misalnya situasinya ada 2 tipe pelanggan yang datang secara independen sesuai dengan proses Poisson dengan tingkat masing-masing adalah lambda 1 dan lambda 2 dan memiliki distribusi layanan G1 dan G2. Misalkan pelanggan tipe 1 diberikan prioritas pelayanan, pelayanan tidak akan dimulai pada pelanggan tipe 2 jika tipe 1 sedang menunggu. Namun jika tipe 2 sedang dilayani dan tipe 1 tiba, pelayanan untuk tipe 2 dilanjutkan sampai selesai. Ini artinya tidak ada pengecualian apabila pelayanan telah dimulai. Kemudian model dari antrian prioritas. Seperti model sebelumnya berdasarkan FIFO MG1 dengan lambda sama dengan lambda 1 ditambah lambda 2 sehingga Gx sama dengan lambda 1 per lambda dikali G1x ditambah lambda 2 per lambda dikali G2x. Selanjutnya rata-rata pekerjaan dalam prioritas sistem antrian yang dimana V sama dengan lambda dikali ekspektasi dari S kuadrat dibagi 2 dikali 1 min lambda dikali ekspektasi dari S, sehingga dihasilkan rumus akhir V sama dengan lambda 1 dikali ekspektasi dari S1 kuadrat ditambah lambda 2 dikali ekspektasi dari S2 kuadrat dibagi 2 dikali 1 min lambda 1 dikali ekspektasi dari S1 dikurangi lambda 2 dikali ekspektasi dari S2. Selanjutnya rata-rata waktu tunggu pelanggan tipe I dalam antrian, yang dimana WQI sama dengan lambda 1 dikali ekspektasi dari S1 kuadrat ditambah
lambda 2 dikali ekspektasi dari S2 kuadrat sampai dengan lambda N dikali ekspektasi dari Sn kuadrat yang dibagi dengan 2 dikali jumlahan yang dimana J sama dengan I-1 sampai I dikali 1 min lambda 1 dikali ekspektasi dari S1 kuadrat sampai dengan lambda I dikali ekspektasi dari Sj yang dimana I sama dengan 1 sampai N. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke studi kasus. Misalkan nih, suatu tempat spa menawarkan 3 jenis member atau keanggotaan yaitu gold, silver, dan bronze. Dari masing-masing memiliki keunggulan dan tarif per bulan yang berbeda. Di antara keunggulannya adalah pelanggan gold akan dilayani terlebih dahulu daripada pelanggan silver dan bronze. Sedangkan urutan pelayanan apabila ketiganya datang bersamaan ialah yang pertama gold, yang kedua silver, kemudian yang terakhir adalah bronze. Nah, begitulah contoh penerapan dari sistem antrian prioritas. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ristiandi. Akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu contoh optimasi MG1. Dengan mempertimbangkan sistem server tunggal di mana pelanggan datang sesuai dengan proses passion dengan laju lambda, dan di mana waktu layanan independen dan memiliki fungsi distribusi G. Kita misalkan rho sama dengan lambda kali ekspektasi S, di mana S mewakili variabel acak waktu layanan, dan anggaplah bahwa rho lebih kecil dari 1. Misalkan server berangkat setiap kali periode sibuk berakhir dan tidak kembali sampai ada N pelanggan menunggu. Pada saat itu, server kembali dan terus melayani hingga sistem sekali lagi kosong. Jika fasilitas sistem menimbulkan biaya pada tingkat C per unit waktu per pelanggan dalam sistem, serta biaya K setiap kali server kembali, berapa nilai N, di mana N lebih besar sama dengan 1. Meminimalkan biaya rata-rata jangka panjang per unit waktu yang dikeluarkan oleh fasilitas dan berapa biaya minimal. Untuk solusinya, yang pertama kita tentukan AN. Probabilistik dari teori proses penghargaan pembaruan jika CN adalah biaya yang dikeluarkan dalam suatu siklus dan TN adalah waktu suatu siklus. Sehingga AN sama dengan ekspektasi dari CN per ekspektasi dari TN. Selanjutnya kita tentukan ekspektasi TN, di mana katakanlah TI mulai dari pertama kali selama suatu siklus ada total I pelanggan dalam sistem sampai pertama kali setelah itu hanya ada I-1. Sehingga sigma dari I sama dengan 1 sampai N, TI adalah jumlah waktu server sibuk selama suatu siklus. Jika kita tambahkan waktu I rata-rata tambahan sampai N, pelanggan berada dalam sistem. Selanjutnya, kita dapatkan ekspektasi TN sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, ekspektasi TI plus N per lambda, dengan ekspektasi TI sama dengan ekspektasi B sama dengan ekspektasi S per 1 min rho, di mana ekspektasi TN sama dengan N kali ekspektasi S per 1 min lambda dikali ekspektasi S dijumlahkan dengan N per lambda, sehingga diperoleh ekspektasi TN sama dengan N per lambda dikali 1 min rho. Selanjutnya kita tentukan ekspektasi CN. Misalkan CI menunjukkan biaya yang dikeluarkan selama interval panjang TI yang dimulai dengan I-1 dalam antrian dan layanan baru saja dimulai dan diakhiri ketika I-1 dalam antrian adalah satu-satunya pelanggan di sistem. Sehingga K plus sigma dari I sama dengan 1 sampai N CI mewakili total biaya yang dikeluarkan selama bagian sibuk dari siklus tersebut. Selama bagian dari siklus akan ada I pelanggan dalam sistem untuk waktu eksponensial dengan lambda dari I sama dengan 1 sampai dengan N-1.
menghasilkan biaya yang diharapkan sebesar C dikali 1 plus sampai dengan N-1 per lambda, sehingga didapatkan dengan ekspektasi Cn sama dengan K plus sigma dari I sama dengan 1 sampai N, ekspektasi dari Ci plus N dikali N-1 kali C per 2 lambda, di mana ekspektasi Ci sama dengan I-1 kali C dikali ekspektasi S per 1 min rho plus C dikali ekspektasi dari WB. Menggunakan persamaan 8.49, maka menghasilkan ekspektasi Cn sama dengan K plus N dikali N-1 dikali C dikali ekspektasi S per 2 kali 1 min rho ditambah N dikali C dikali ekspektasi WB dijumlahkan dengan N dikali N-1 kali C per 2 lambda sama dengan K plus N dikali C dikali ekspektasi WB ditambah N dikali N-1 kali C per 2 lambda dikali rho per 1 min rho plus 1, sehingga didapatkan K plus N kali C kali ekspektasi WB plus N dikali N-1 kali C per 2 lambda dikali 1 min rho. Dengan memanfaatkan pendahuluan dalam hubungan dengan persamaan 8.48 menghasilkan AN sama dengan K dikali lambda dikali 1 min rho per N plus lambda dikali C dikali 1 min rho dikali ekspektasi WB plus C dikali N-1 per 2. Selanjutnya, menentukan ekspektasi WB. Dengan menggunakan hasil bahwa jumlah rata-rata waktu yang dihabiskan dalam sistem oleh pelanggan di sistem MG1 adalah W sama dengan WQ plus ekspektasi S sama dengan lambda dikali ekspektasi S kuadrat per 2 dikali 1 min rho ditambah ekspektasi S. Jika membayangkan bahwa pada hari J dengan J lebih besar sama dengan 1, kita mendapatkan jumlah yang sama dengan total waktu yang dihabiskan di sistem dengan kedatangan ke J di sistem MG1. W sama dengan ekspektasi WB per ekspektasi N. Karena ekspektasi N sama dengan 1 per 1 min rho, maka 1 min rho ekspektasi WB sama dengan W sama dengan lambda dikali ekspektasi dari S kuadrat per 2 dikali 1 min rho ditambah ekspektasi dari S. Maka kita memperoleh AN sama dengan K kali lambda 1 min rho per N ditambah C kali lambda kuadrat dikali ekspektasi S kuadrat per 2 dikali 1 min rho ditambah C kali rho plus C dikali N-1 per 2 dengan A aksen N sama dengan minus K dikali lambda dikali 1 min rho per N kuadrat plus C per 2 dan N bintang sama dengan akar dari 2 K dikali lambda dikali 1 min rho per C, sehingga biaya rata-rata minimal waktu per unit adalah AN bintang sama dengan akar dari 2 lambda K kali 1 min rho dikali C plus C kali lambda kuadrat ekspektasi dari S kuadrat per 2 dikali 1 min rho plus C dikali rho min C per 2. Selanjutnya, jika setiap kali server menemukan sistem kosong dari pelanggan, dia pergi dan kemudian kembali setelah waktu tetap T telah berlalu, katakanlah bahwa siklus baru dimulai setiap kali server pergi, baik dengan biaya yang diharapkan yang timbul selama menganggur dan bagian sibuk dari suatu siklus, diperoleh dengan mengkondisikan NT jumlah kedatangan dalam waktu T server hilang dengan C minus T menjadi biaya yang dikeluarkan selama siklus didapatkan ekspektasi CT pembagi dari NT sama dengan K plus sigma dari I sama dengan 1 sampai NT ekspektasi dari CI ditambah C dikali NT dikali T per 2 sama dengan K ditambah
NT dikali NT minus 1 dikali C dikali ekspektasi S per 2 dikali 1 min rho ditambah NT dikali C dikali ekspektasi WB ditambah C dikali NT dikali T per 2. Sebagai suku terakhir dari persamaan pertama adalah biaya yang diharapkan bersyarat selama waktu menganggur dalam siklus dan diperoleh dengan menggunakan mengingat jumlah kedatangan dalam waktu T, waktu kedatangan independen dan didistribusikan secara seragam pada 0, T. Persamaan kedua menggunakan persamaan 8.50 karena NT adalah Poisson dengan rata-rata lambda kali T, maka ekspektasi dari NT dengan NT minus 1 sama dengan ekspektasi dari N kuadrat T minus ekspektasi dari NT sama dengan lambda kuadrat dikali T kuadrat. Jadi, mengambil nilai yang diharapkan dari pemberian sebelumnya, diperoleh ekspektasi CT pembagi dari NT sama dengan K plus sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan NT ekspektasi dari CI plus C dikali NT dikali T per 2 sama dengan K plus NT dikali NT minus 1 dikali C dikali ekspektasi S per 2 dikali 1 min rho ditambah NT dikali C dikali ekspektasi WB ditambah C dikali NT dikali T per 2. Demikian pula jika T bar T adalah waktu suatu siklus, maka ekspektasi dari T bar T sama dengan ekspektasi dikali kurung siku ekspektasi dari T bar T pembagi dari NT sama dengan ekspektasi kurung siku T ditambah N kali T NT ekspektasi dari B sama dengan T plus rho T per 1 min rho sama dengan T per 1 min rho. Oleh karena itu, biaya rata-rata per unit waktu, sebut saja A bar T adalah A bar T sama dengan ekspektasi dari C bar T per ekspektasi dari T bar T sama dengan K dikali 1 min rho per T plus C dikali lambda dikali T per 2 plus C dikali lambda dikali 1 min rho dikali ekspektasi dari WB. Jadi A bar N per lambda min AN sama dengan C per 2 yang menunjukkan bahwa membiarkan keputusan pengembalian bergantung pada jumlah yang ada saat ini dalam sistem dapat mengurangi biaya rata-rata hanya dengan jumlah C per 2. Demikian penjelasan materi dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut kita masuk ke materi 8.6.4 yaitu antrian MG1 dengan kerusakan server. Nah, pertimbangan antrian server tunggal di mana pelanggan tiba sesuai dengan proses Poisson dengan nilai lambda dan di mana waktu layanan yang dibutuhkan oleh masing-masing pelanggan memiliki distribusi G. Nah, kita misalkan bagaimanapun bahwa ketika bekerja dan server rusak pada tingkat eksponensial bernilai alfa, artinya kemungkinan server akan dapat bekerja untuk tambahan T dan jika tanpa mogok maka E min T. Dan ketika server rusak itu akan segera diperbaiki. Dan yang membutuhkan waktu perbaikan adalah variabel acak dengan distribusi H. Nah, kita misalkan pelanggan dalam layanan ketika terjadi kerusakan memiliki layanannya terus ketika memutuskan kembali dari titik saat kerusakan terjadi. Dan oleh karena itu, jumlah total waktu pelanggan benar-benar menerima layanan dari pekerja server memiliki distribusi G. Dan lanjut, jumlah rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan untuk menunggu antrian sebelum layanan pertama kali dimulai adalah WQ sama dengan lambda ekspektasi T kuadrat per 2 buka kurung 1 min lambda E ekspektasi T.
Sekarang, server yang bekerja selalu rusak pada tingkat eksponensial alfa. Nah, oleh karena itu, jika pelanggan membutuhkan satuan waktu layanan, maka jumlah kerusakan yang dilayani, sedangkan pelanggan yang dilayani adalah variabel acak Poisson. Jadi, akibatnya bergantung pada S besar sama dengan S kecil, atau variabel acak adalah variabel acak Poisson menjemuk dengan Poisson AS. Dengan demikian didapatkan ekspektasi buka kurung sigma n I sama dengan 1, RIS sama dengan S kecil, tutup kurung sama dengan AS ekspektasi R, koma varian dari sigma n I sama dengan 1, RIS sama dengan S kecil, tutup kurung sama dengan AS ekspektasi R kuadrat, di mana R itu sendiri memiliki distribusi perbaikan H. Oleh karena itu, ekspektasi bersyarat TS sama dengan alfa dikali S dikali ekspektasi R ditambah S sama dengan S buka kurung 1 ditambah alfa dikali ekspektasi R. Dan dengan rumus varian bersyarat, yaitu varian T sama dengan ekspektasi varian bersyarat TS ditambah varian ekspektasi bersyarat TS sama dengan alfa ekspektasi S dikalikan lagi dengan ekspektasi R kuadrat dan ditambahkan oleh 1 ditambah alfa ekspektasi R kuadrat dikalikan dengan varian S. Maka didapatkan ekspektasi T kuadrat sama dengan varian T ditambah ekspektasi T kuadrat sama dengan alfa ekspektasi S dikalikan oleh ekspektasi. Akibatnya dengan asumsi bahwa didapatkan lambda ekspektasi T sama dengan lambda ekspektasi S buka kurung 1 ditambah alfa ekspektasi R lebih kecil dari 1. Maka didapatkan WQ sama dengan lambda dikalikan dengan alfa ekspektasi S dikalikan ekspektasi R kuadrat ditambah lambda buka kurung 1 ditambah alfa ekspektasi R tutup kurung R kuadrat dikalikan lagi dengan ekspektasi S kuadrat per 2 buka kurung 1 dikurang dengan lambda dikalikan ekspektasi S buka kurung 1 ditambah alfa dikalikan dengan ekspektasi R. Oke, sekian dari saya. Kita lanjutkan ke pemateri berikutnya. Dari sebelumnya, kita bisa peroleh beberapa persamaan, yakni LQ sama dengan lambda WQ, W sama dengan WQ plus ekspektasi T, dan L sama dengan lambda W. Beberapa kuantitas lain yaitu PW proporsi waktu server bekerja, PR proporsi waktu server sedang diperbaiki, dan PI proporsi waktu server menganggur. Kuantitas ini semuanya dapat diperoleh dengan menggunakan contoh identifikasi biaya antrian. Jika kita anggap pelanggan membayar 1 per unit waktu saat benar-benar dilayani, maka PW adalah tingkat rata-rata yang diperoleh sistem dan ekspektasi S adalah jumlah rata-rata yang dibayar pelanggan, maka didapatkan persamaan PW sama dengan lambda dikali ekspektasi S, PR sama dengan lambda dikali alfa dikali ekspektasi S dikali ekspektasi R, dan PI sama dengan 1 minus PW minus PR. Kuantitas PW dan PR juga dapat diperoleh dengan terlebih dahulu mencatat 1 minus P0 sama dengan lambda dikali ekspektasi T adalah proporsi server yang berfungsi atau dalam perbaikan. Jadi, didapatkan persamaan PW sama dengan lambda dikali ekspektasi T dikali ekspektasi S dibagi ekspektasi T, PW sama dengan lambda dikali ekspektasi S, dan PR sama dengan lambda dikali ekspektasi T dikali ekspektasi T minus ekspektasi S dibagi ekspektasi T. PR sama dengan lambda maka PR sama dengan lambda dikali ekspektasi S dikali alfa dikali ekspektasi R. Kuantitas PW dan PR juga dapat diperoleh dengan terlebih dahulu mencatat 1 minus P0 sama dengan lambda dikali ekspektasi T adalah proporsi server yang berfungsi atau dalam perbaikan. Jadi, didapatkan persamaan PW sama dengan lambda dikali ekspektasi T dikali ekspektasi S dibagi ekspektasi T, PW sama dengan lambda dikali ekspektasi S,
Dan PR sama dengan lambda dikali ekspektasi T dikali ekspektasi T minus ekspektasi S dibagi ekspektasi T. PR sama dengan lambda maka PR sama dengan lambda dikali ekspektasi S dikali alfa dikali ekspektasi R. Selanjutnya yaitu model GM1, di mana model GM1 ini mewakili panjang antrian dalam sistem, di mana waktu antar kedatangan pelanggan memiliki distribusi umum, artinya sewenang-wenang, dan waktu layanan untuk setiap pekerjaan memiliki distribusi eksponensial. Sistem ini dijelaskan dalam notasi Kendall, di mana G menunjukkan distribusi umum, M distribusi eksponensial untuk waktu layanan, dan memiliki server tunggal. Untuk periode sibuk dan menganggur dalam GM1, itu berarti, misalkan ada pelanggan yang baru datang dan menemukan suatu tempat kosong dalam antrian. Itu nanti akan dicari proporsi kedatangan yang menentukan sistem kosong. Rumusnya yaitu En sama dengan 1 per alpha 0 sama dengan 1 per 1 min beta. Juga, karena periode sibuk berikutnya dimulai setelah interval ke N, maka waktu siklus yaitu jumlah periode sibuk dan menganggur atau diam sama dengan waktu sehingga interval ke N. Dengan kata lain, jumlah periode sibuk dan menganggur itu dapat dinyatakan sebagai N waktu antar kedatangannya. Jadi, jika T1 adalah waktu kedatangan ke I setelah masa sibuk mulai, maka E sibuk ditambah E diam sama dengan E dikali sigma I sama dengan 1 sampai N TI, sama dengan En dikali ET sama dengan 1 per lambda dikali 1 min beta. Nah, untuk korelasi kedua antara E sibuk dan E diam, dapat digunakan argumen yang sama seperti pada bagian 8.5.3 untuk menyimpulkan bahwa 1 min P0 sama dengan E sibuk per E diam ditambah E sibuk, di mana E sibuk sama dengan 1 per mu dikali 1 min beta dan E diam sama dengan 1 per lambda dikali mu dikali 1 min beta. Selanjutnya ada latihan dari kami, satu soal sih. Misalkan pelanggan tiba pada tingkat potion 1 per setiap 8 menit dan waktu layanan eksponensial dengan tarif satu layanan per 4 menit, berapa nilai L dan W yang didapatkan? Mungkin sekian dari kami, ini referensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.